Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat Bunda Suci semuanya. Hari ini Bunda Suci akan membuat tutorial mewarnai kaligrafi lafaz Muhammad menggunakan krayon dari Faber-Castell. Yuk, siapkan alat warnanya dan ikuti langkah-langkah Bunda ya. Kita akan belajar sambil mengenal lebih dekat sosok yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama, Bunda Suci mulai mewarnai bagian huruf dengan warna orange tua supaya terlihat hangat dan indah. Selanjutnya, bagian tengah huruf kita beri gradasi kuning agar tampak bercahaya, seperti cahaya kebaikan yang Nabi Muhammad bawa untuk seluruh umat manusia. Sambil Bunda mewarnai, mari kita kenalan dulu dengan beliau. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari keluarga Bani Hashim, salah satu keluarga terhormat dari suku Quraisy. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab, kakeknya adalah Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang sangat dihormati di Mekah, dan pamannya yang sangat menyayangi beliau bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Karena pada tahun itu pasukan bergajah menyerang Ka'bah, tetapi gagal karena kuasa Allah. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy, yaitu suku yang sangat dihormati di Mekah. Keluarganya dikenal mulia dan terhormat. Namun, sejak kecil, Nabi Muhammad sudah diuji dengan banyak kesedihan. Sebelum beliau lahir, ayahnya Abdullah telah meninggal dunia saat sedang berdagang ke negeri Sam. Jadi, Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak yatim. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 6 tahun, ibunda tercinta Aminah juga meninggal dunia di suatu tempat bernama Abwa saat mereka dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah. Hati kecil Muhammad tentu sangat sedih karena kini ia menjadi yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Setelah itu, Nabi kecil diasuh oleh kakeknya yang sangat penyayang, Abdul Muthalib. Beliau sangat mencintai cucunya dan selalu membela Nabi Muhammad kecil. Tetapi 2 tahun kemudian, kakeknya juga meninggal dunia. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang juga sangat menyayangi beliau. Abu Thalib merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang, mengajarkan kebaikan, dan melindunginya hingga Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur, amanah, dan disegani oleh banyak orang. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sangat jujur, amanah, dan rendah hati. Karena kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau tidak pernah berkata bohong, tidak pernah berlaku kasar, dan selalu menolong orang lain. Itulah sebabnya kita semua harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad, seperti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah atau bisa dipercaya, sabar dan penyayang kepada semua makhluk, rajin beribadah dan senantiasa bersyukur. Kalau kita meniru akhlak Nabi, insya Allah kita akan menjadi anak yang baik, disayang Allah, dan disukai banyak orang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa meskipun Nabi Muhammad tumbuh tanpa ayah dan ibu, beliau tetap menjadi pribadi yang sabar, kuat, dan penuh kasih. Beliau tidak menyerah pada kesedihan, tetapi terus berbuat baik kepada semua orang. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, jadilah anak yang sabar dan kuat walaupun menghadapi kesulitan. Selalu berbuat baik kepada keluarga dan orang lain. Jadilah jujur dan bisa dipercaya seperti Nabi Muhammad. Nah, warna kaligrafi lafaz Muhammadnya sudah jadi. Cantik sekali ya. Semoga dengan mewarnai kaligrafi ini, kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan bersemangat mengikuti teladannya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang belajar dan berbuat kebaikan bersama Bunda Suci.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.